semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memperagakan cara merangkai bunga yang mudah ditemukan di sekeliling rumah kita. Nah, bunga apa saja itu? Saya akan merangkai bunga kamboja, bunga kembang sepatu, dan saya padukan dengan sirih gading. Bagaimana caranya? Ikutin vlog saya ya. Nah, ini banyak bunga kamboja yang berwarna kuning. Dan ini ada kembang sepatu di samping pekarangan saya yang berwarna merah. Nanti kita lihat mana yang masih bagus atau yang sudah mekar. Kalau ini kan masih kuncup. Dan saya mempersiapkan keranjang. Kemudian di sudut sana, ya, itu ada bunga kamboja berwarna oranye campur merah. Nah, saya juga punya banyak nih sirih gading. Jadi ini bisa dijadikan sebagai daunnya nanti ya. Tinggal saya potong-potong aja, kebetulan sekalian buang-buang tangkainya, karena ini juga sudah banyak yang layu. Jadi kita ambil, nanti kita lihat seberapa bisa kita pakai. Nah, ini yang jenis besar, yang daunnya besar. Sekarang saya akan ambil ini yang kecil nih, yang udah panjang banget. Ya, saya gunting aja, supaya dia berkembang juga dengan yang lain. Jadi dia tumbuh kembali bercabang-cabang. Ini sambil sekalian buat, nih, sudah lumayan banyak kayaknya ya. Nah, kalau yang lebih variatif nih, sirih Brazil ini, kita ambil dikit aja. Tuh, warnanya lucu ya, ada hijau, ada kuning. Jadi ini akan bagus nanti tampilannya. Nah, ini bunga-bunganya sudah terkumpul ya. Nah, apa saja bahan-bahan yang kita butuhkan? Tentu saja harus ada vas bunga. Nah, ini vas bunga. Sebenarnya juga bisa buat akuarium untuk ikan cupang, tapi ya karena udah banyak yang mati, saya pakai aja buat merangkai bunga sekarang. Nah, ini ukuran yang menengah, ini ukuran kecil. Dan kalau mau estetik, nah ini bisa yang ada kayunya seperti ini, ya. Nah, ini juga ada lagi nih. Ini kalau mau estetik, ya, ada kayu-kayunya seperti ini. Nah, apalagi yang dibutuhkan? Tentu saja gunting tanaman. Kemudian ini selotip. Nah, untuk apa selotip? Oke, nanti kita akan tahu bersama-sama ya untuk apanya. Kemudian ini air, supaya lebih mudah menuangkan, makanya pakai bekas botol mineral yang masukin air keran. Nah, satu lagi yang tak kalah penting adalah lidi. Oke, mari kita mulai. Nah, rangkaian bunga ini juga perlu ya, karena mau lebaran. Dan bunga mungkin harganya meroket. Kalian bisa nyari di rumah. Yang di sekeliling rumah aja, jangan curi bunga tetangga. Tapi kalau tetangganya izinin sih nggak apa-apa, itu namanya minta. Nah, selotip ini gunanya adalah kita membuat jarak yang kecil-kecil di vas bunganya. Ya, karena ini kan terlalu lebar. Jadi kalau merangkai bunga kan nanti jadinya nggak beraturan. Nah, itulah gunanya selotip. Kita ukur ya, kira-kira seberapa. Nah, ini kita ambil dulu dari yang tengah. Nih, kita kasih selotip. Jangan terlalu panjang juga, nanti akan jelek dia kelihatan dari luar. Nah, cukup segini. Sisanya kita gunting. Oke. Baru satu. Kemudian kita ambil lagi selotip berikutnya. Kita kasih jarak yang tidak terlalu jauh ya. Jadi nanti jadinya lebih bagus, nggak goyang-goyang dia. Bunga yang kita taruh di sini. Baru dua. Dan selanjutnya seperti itu ya. Nah, ini bagian horizontalnya udah selesai ya. Sekarang bagian vertikal. Jadi guna selotip ini adalah untuk membantu menyangga tangkai bunga supaya nanti dia tidak berantakan. Jadi kita kasih celah-celah yang jangan terlalu besar tuh. Saya sengaja kasih yang agak kecil-kecil. Tuh, jadi ini lubangnya sedikit-sedikit itu aja nanti. Tapi nanti bisa diakalin supaya selotipnya tidak terlihat. Makanya selotipnya jangan terlalu panjang juga. Oke, ini udah selesai yang bagian vas bunga. Sekarang
kita akan menuangkan air. Kebalik ya, harusnya air dulu ya tadi, tapi nggak apa-apa nih, dari sela-sela sini bisa. Bismillah. Nah, harusnya supaya lebih mudah, airnya dulu ya dimasukin ya. Jadi saya tadi agak terbalik ininya prosesnya. Nah, ini sudah terlihat ya ada lubang-lubangnya. Sekarang kita akan cari kira-kira yang mana jadi center. Apakah warna merah, pink ini, atau warna kuning. Tapi karena ini yang paling banyak merah, sebaiknya ini merah. Ini sebenarnya bisa langsung dimasukin loh tuh. Cakep ya? Agak gede. Nih, ini yang di tengah ya. Nah, ini ternyata setelah saya masukkan tadi terlalu ramai ya, karena potnya kecil. Jadi, inilah fungsi lidi. Lidi ini ya, adalah untuk menusuk bunga. Nih, dia kan nggak mungkin berdiri sendiri ya, kita tusuk. Kayak nusuk sate. Tapi nggak apa-apa, jadi lucu tau. Ini idenya saya pikirkan kemarin itu ya, penasaran. Ini kenapa setiap hari bunga Kamboja ini jatuh-jatuh mulu, nggak bisa untuk dirangkai kah? Nah, makanya saya dapat ide seperti ini ya. Saya rangkai. Jadi harus sabar. Boleh satu apa dua aja ya. Nah, nanti bisa kita lihat, kita coba dulu. Nanti lidinya bisa dipotong lagi nih, kalau misalnya kelihatan dari luar. Nah, ini bunga yang tidak tahan lama ya rangkaiannya. Nah, kemudian kita coba lagi ke yang lain, pakai lidi lagi nih. Ini rangkaian bunga yang tadi yang kita ambil di luar. Kita potong aja, ini nggak perlu lidi ya. Kita variasikan. Nah, inilah gunanya tadi kita kasih penyangganya ya dari selotip tadi, supaya ada ruang yang bisa buat naruh bunga. Jadi ini kalau misalnya layu, misalnya sepertinya ini tahannya 2 hari, saya pernah nyoba sih, tahannya 2 hari, kita tinggal ganti lagi bunga baru tuh. Yang penting usaha. Jadi pada terbuang layu, kalau di rumah jadi cantik deh kalau di dalam. Dan juga ruangan jadi wangi. Ini saya juga terinspirasi dari kalau kita pergi ke spa ya buat perawatan, pasti selalu ada bunga Kamboja, bener nggak? Karena dia memang wangi sih, lucu. Dan ini memang khas Bali. Nah, ini masih ada lagi yang kuning. Tuh, tinggal dipisah begini. Ini udah mulai terlihat warna-warninya. Jadi disusun-susun aja. Yang penting yang di tengah itu dia lebih tinggi dari teman-teman yang lain. Tuh, sudah mulai. Nah, ini dibuang. Oh, nanti siapa tahu bisa digunakan. Kita lihat aja ya. Nah, kemudian ini karena tadi terlalu keramaian, jadikan satu-satu aja. Harus diputer-puter begini. Nanti kapan-kapan saya akan coba merangkai bunga hidup yang harus kita beli yang warna-warni di toko bunga. Jadi sekarang nih kita manfaatkan yang ada aja dulu. Jadi keren tuh kan, yang sederhana yang udah mau kebuang dijadiin dirangkai sederhana seperti ini, jadi cantik lagi tuh, gak kebuang. Cantik banget, ya ampun. Nah, ini nih yang membuat adrenalin saya terpacu nih. Yang cantik-cantik begini nih. Di tengah-tengah kesibukan yang lain.
sudah ya rangkaiannya. Aduh ya Allah, cantik banget tuh. Wangi lagi, beneran loh, wangi banget. Nah, kemudian ini kan kelihatan batang-batangnya ya. Ini bisa kita tutup dengan nih daun sirih gading tadi ya. Kita akan potong-potong sesuai dengan yang kita inginkan. Ini saya sudah pikirkan caranya. Nggak perlu dipotong, jadi tangkai yang batangnya ini kita masukkan ke salah satu tempatnya ini ya. Nah, kemudian supaya ini tidak terlihat, batang-batang lidinya ini jelek ya kalau terlihat, saya melilitkan sirih gadingnya ke sini tuh. Tuh, dililitkan. Tuh ya, jadi cantik ya. Nah, ujungnya kita masukkan lagi ke sini. Tuh, baru satu. Bentar ya. Ini bagiannya tadi sudah kita lilitkan ya. Kemudian terus kita masukkan ke sini. Kalau yang satu lagi, ini nggak perlu kita lilitkan. Cukup agak dihimpit sedikit ya. Supaya ada lebih variatif tuh. Dihimpit dengan vasnya ke kayu. Nah, kemudian karena ini cantik ya. Tapi ini terlalu besar keramaian saya pikir ya. Jadi nih baru yang kecil-kecil ini nih kita juntaikan sedikit-sedikit untuk menutup lidinya ya. Sekarang kita juntaikan saja ke sini. Nah, ini saya masukkan ke sini. Kalau terlalu panjang, nah kita tinggal lilitkan lagi ke sini. Nah, jadi sudah rangkaian bunganya. Kelihatannya cantik bukan? Mudah-mudahan secantik orang yang bikinnya ya. Oke. Nah, jadi bunga-bunga yang bakal terbuang akhirnya bisa dimanfaatkan sebagai penghias ruangan. Nah, nanti bisa ditaruh di sini sebagai center. Kan jadi cantik ya? Bisa jadi penghias. Oke, mudah-mudahan tips dari saya untuk memanfaatkan bunga-bunga yang mudah ditemukan di sekitar rumah kita bermanfaat. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Assalamualaikum.